kakak-kakak yang cowok gitu ya. Tapi karena ini terakhir, jadi spesial gitu dikasih sama yang cewek gitu ya. Nah, di sini ada aku, Cahaya Aulia Sedika Putri, biasa dipanggil Saul, dan di sini aku juga nggak sendirian ya, nanti ditemenin sama teman aku, Ulum, dan juga teman-teman yang lain. Jadi di sini akan membahas mengenai Java Recursion Method. Oke, langsung aja ya. Oke, jadi kali ini di materi terakhir kita ada beberapa topik. Yang pertama tuh kita bakalan bahas basic of recursion method. Terus kita juga bakalan bahas fungsi recursion method. Dan yang terakhir kita bakal bahas cara kerja recursion method. Next. Nah, oke. Karena tadi kita udah tahu ya bahasan-bahannya yang akan kita bahas hari ini. Jadi langsung aja kita ke basic dan fungsi dari recursion method. Apa sih recursion itu? Nah, jadi recursion itu merupakan salah satu metode pemecahan masalah di mana sebuah solusi pada masalah tersebut bergantung pada solusi dari masalah yang lebih kecil yang merupakan bagian dari masalah. Nah, bahasa pemrograman biasanya mengimplementasikan recursion ini dengan mengizinkan sebuah fungsi untuk memanggil dirinya sendiri. Pada pembentukan fungsi dengan recursion atau lebih dikenal dengan recursive function, terdapat dua hal yang penting, yaitu base case dan step reduction. Nah, jadi dari recursion method ini nanti tuh akan mengimplementasikan mengizinkan sebuah fungsi untuk memanggil dirinya sendiri, seperti itu. Nah, contohnya pada perhitungan faktorial. Mungkin teman-teman di sini udah tahu ya apa itu faktorial, karena teman-teman kan sebelumnya udah pernah duduk di bangku SMA ya. Jadi udah familiar banget yang namanya faktorial, tekniknya sama, pengerjaannya sama, dari dulu sampai sekarang pun cara menyelesaikannya sama gitu ya. Nah, jadi misalkan nih ada contoh 5 faktorial, berarti start dari 5 dan uh, finishnya di 1 gitu kan. Jadi artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kayak gitu. Nah, kalau 4 faktorial gimana? Kalau 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian kalau 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Kalau 1 faktorial berarti 1. Kemudian untuk 0 faktorial berarti 1. Kenapa 0 faktorial 1? Ya emang udah dari rumus matematikanya kayak gitu. Gitu ya. Nah, terus next. Oke, jadi tadi kan udah dijelasin ya bahwa fungsi rekursif itu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Udah tahu pasti kan kalian. Nah, biasanya ini rekursif ini dipakai buat sesuatu yang berulang-ulang. Seperti yang udah Kak Caul bilang tadi, itu salah satunya adalah buat kerjain faktorial. Nah, aku lanjutin yang tadi. Jadi kan secara tidak langsung, tadi kan kalau Kak Caul bilang, 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, di sini tuh bisa kita ringkas bahwa 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 faktorial. 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 faktorial. 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 faktorial. 2 faktorial sama dengan 2 kali 1 faktorial. Nah, 1 faktorial dan 0 faktorial itu nilainya 1. Udah dijelasin kan tadi sama Kak Caul kenapa 1 gitu. Nah, kalau kita definisikan dalam bentuk recursive function, kita dapatkan bahwa bila nilai akan berhenti pada saat bertemu 0 atau 1. Nah, hal ini yang disebut dengan base case. Bahasa simpelnya itu, kalau base case itu kayak syarat gitu. Kalau misal udah ketemu 0 atau 1, tuh bakal berhenti gitu programnya. Nah, dengan demikian, step reduction-nya gimana nih? Nah, step reduction-nya itu adalah n faktorial sama dengan n dikali n min 1 faktorial. Atau bila kita terjemahkan, faktorial n sama dengan n kali faktorial dalam kurung n min 1. Next. Oke. Nah, kita ke contoh program ya. Jadi di sini ada program. Misal nih, kan ini udah ada program, terus misalkan kita masukkan 5 faktorial. Berarti, seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, rumusnya tuh ada n kali faktorial n minus 1
Jadi ketika kita panggil 5 faktorial akan menghasilkan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan hasilnya 120. Seperti itu. Kemudian next. Oke, jadi sekarang kita bahas ya ke karakteristik dari fungsi rekursif. Nah, teknik rekursif sendiri adalah bentuk implementasi dari algoritma dengan tipe divide dan conquer. Nah, sebuah algoritma dengan tipe ini memiliki 3 tahapan umum. Yang pertama itu namanya divide, itu membagi atau memecah persoalan secara terus-menerus ke dalam bentuk yang lebih kecil. Yang kedua ada conquer, yaitu memecahkan persoalan yang sudah diperkecil tadi hingga mencapai ukuran di mana ia dapat dipecahkan oleh dirinya sendiri. Nah, ini namanya adalah base scenario. Dan yang terakhir ada combine. Combine itu menggabungkan pemecahan atau solusi dari seluruh persoalan kecil menjadi solusi untuk persoalan awal. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke contoh yang tadi, faktorial dengan tahapan teknik rekursif, yaitu n faktorial sama dengan n kali n-1 faktorial. Gimana sih langkah-langkahnya gitu? Ya, yang pertama ada divide-nya. Divide-nya ini, n faktorial sama dengan n dikali n-1 faktorial. Artinya apa? Jadi, ketika n faktorial itu dapat dipecah bila kita mengetahui nilai n-1 faktorialnya. Dan seterusnya hingga bentuk terkecil yang bisa dipecahkan langsung yakni 1 faktorial. Yang kedua, dari kankernya yaitu jika persoalan sudah mencapai 1 faktorial, itu sudah mencapai base skenario nih. Dan nilainya dapat langsung kita berikan, yakni 1 faktorial nilainya sama dengan 1. Yang terakhir, ada combine, menggabungkan seluruh hasil pada tahap convert dari 1 faktorial dengan n faktorial. Terus next. Nah, di sini ada contoh fungsi dari rekursif ya. Rumus matematis dari bilangan Fibonacci yaitu ada fungsi dari nilai 1 sama dengan 1, fungsi dari nilai 2 sama dengan 1, sampai dengan fungsi ke n gitu ya. Jadi nanti deret Fibonacci-nya akan menghasilkan 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan 13. Seperti itu. Next ya. Nah, ini ada contoh program sederhana buat mencetak function say hi ke doi. Ini programnya siapa ini yang bikin? Yang bikin kayaknya lagi kasmaran ya. Ini yang bikin buaya sih kayaknya. Oke. Kita udah tahu ya, ini tuh programnya sederhana. Aku yakin sih kalian udah tahu. Yang pertama, ini langsung aja ya. Di kotak merah itu adalah base case atau yang tadi aku sebut syaratnya. N harus lebih besar dari 0. Nah, yang kedua ada kotak hijau. Kelihatan kan? Kalau kotak hijau itu adalah step reduction-nya atau pengurangannya gitu. Terus yang kotak biru itu adalah recursion call atau kita panggil nih fungsi recursion-nya. Nanti ketika programnya memenuhi syarat bakalan nyetak fungsi recursion say hi ke doi. Hai Beb, kamu lagi apa? Gitu. Sebanyak perulangan yang ditentukan. Oke. Gimana nih teman-teman, udah ada bayangan belum materi dari rekursif? Mungkin nanti buat lebih jelasnya ya, habis ini akan ada live code yang akan dipandu sama Andre atau Ahdan atau teman-teman yang lain. Mungkin bisa langsung aja ya, Andre. Ya, iya Kak Andre, Kak Ahdan, atau dari kakak-kakak Ilprof boleh join nih. Langsung Iya, ya, boleh live dong. codingnya. Boleh banget nih. Ayo. Wait. Di sini ada pertanyaan nggak? Masih ada pertanyaan nggak? Takutnya ada yang mau nanya tuh sama Kecau atau Paulum. Belum ada, Bang. Udah mudah ya. Mantap. Mantap ya. Iya, bagusnya harus ada yang tanya gitu. Udah pinter sih kalian. Iya, pastinya udah pinter-pinter. Pasti ya, udah pinter ini. Nggak ngerti yang ada. Salah yang mengajar cewek mulai ya kalian ya. Kayak gini. Bisa-bisanya. Oke, tadi ya kan jadi ketahuan kan cewek yang bikin kan. Jadi
benar yang tadi apa kata si Caul sama Kak Ulum. Jadi ada apa namanya catatan di sini namanya rekursif, oke? Rekursif. Disebut rekursif tuh kenapa rekursif? Nah, karena dia kayak gini. Ini yang mana nih? Ini yang Fibonacci. Nah ini. Jadi bukan yang ini, maaf. Ini FPB, bentar ya, dicari dulu. Yang Fibonacci. For testing. Nah ini. Sip. Oke. Buat yang masih ada pertanyaan, ya kan, kadang suka muncul tiba-tiba di otak, kenapa namanya rekursif, ya kan? Kers itu kan kayak apa ya, kalian tahu kan kers itu kayak mengkutuk, ya kan? Nah, kenapa dia rekursif, apa dikutuk ulang, ya, dipanggil ulang? Nah, karena dia dipanggilnya 2 kali, gitu. Jadi, mungkin kalian belum pernah diajarin yang namanya metode. Nah, harusnya kalian tuh belajar dulu metode. Jadi metode itu ada banyak bentuknya. Ini misalkan aku ngoding, aku tambahin lagi di sini metode baru. Nah, misalkan aku bikin metode di sini, kasih nama nah, ini sendiri itu udah namanya metode gitu. Kalian kan biasanya tiap memulai program itu ada namanya public static void main. Ini udah jelas kan. Nah, ini namanya udah metode nih. Jadi ditandain sama ya ini public sama void. Nah, itu udah pasti berarti metode. Kalau kalian nemu kayak gini kan, int nama, nah ini namanya variabel, udah diajarin dong pastinya. Nah, sebelum kalian belajar rekursif, harusnya kalian belajar ini dulu. Yang pertama ada namanya metode, sebutannya prosedur. Ini, misalkan say hi lagi, ya biasa say hi. Terus ada lagi satu lagi string, say hello. Nah, untuk say hi, ini kita sebut namanya prosedur. Prosedur sesuai ya bahasa Inggris kan, bahasa Indonesianya itu perintah. Loh, kok disebut perintah? Karena begitu kalian jalanin metode yang ini, isinya udah berupa sekumpulan perintah-perintah yang kalian mau kerjain. Contoh kayak gini. Hai. Ini kalian tinggal panggil. Hai. Gitu. Ini aku komen dulu. Nah, kalau kita run, tungguin. Nah, dia jawab hai. Langsung ngecetak hai. Nah, satu lagi namanya return method. Nah, return method ini dia mengembalikan fungsi. Metode pengembalian. Maksudnya apa yang dikembalikan? Nah, yang dikembalikan adalah nilai string. Sesuai namanya di sini hello. Jadi di sini kita return hello. Kayak gitu. Untuk pemanggilannya, dia bukan kayak prosedur, nggak kayak gini. Kalau misalkan kayak gini, kita run, dia nggak muncul. Karena nggak ada perintah untuk mencetak. Jadi harus kita cetak dulu kayak gini. Baru kalau kita run, muncul. Itu bedanya, kayak gitu. Mana tadi ada yang ngechat ya? Apaan tuh? Oh, kirain apaan. Nah, kayak gitu. Say hi sama hello. Nah, ini namanya prosedur, ini namanya return. Kayak gitu. Terus next yang ketiga. Nah, yang ketiga ini namanya rekursif. Static void
apa ya, misalkan apa ya, count. Kebiasaan di Python. Nah, kayak gini. Jadi untuk rekursif itu kalian punya 3, banyak sih, bukan 3. Dia ada beberapa catatan gitu. Aku langsung pakai yang metode ini aja. Nah, kayak gini. Nah, rekursif ini dia punya beberapa catatan. Catatan yang pertama bisa berupa prosedur. Tandanya kalau prosedur itu void selalu. Ini nama prosedur, gitu. Karena dia perintah untuk menjalankan aplikasi, gitu. Ataupun return method. Gitu. Jadi yang pertama syaratnya adalah bisa berupa prosedur maupun return method. Ya udah pasti. Contoh kayak gini, say hi ke doi itu ini bentuknya prosedur karena dia cuma nyuruh apa, tanyain si doi lagi apa gitu kan. Nah, next yang kedua, dia harus ada yang namanya batas. Batasan looping. Kenapa kita sebut looping? Nah, jadi logiknya itu kayak gini. Let's say di sini aku bikin for loop dari 1 sampai 10. Isinya sama. Hai Beb, kamu lagi apa? Kita run. Nah, dari sini, maaf, ini belum aku kasih ini, maaf. Nah, sih. Bentar, biar kelihatan aku kasih spasi mungkin ya. Masih. Nah, sama kan? Jadi dia fungsinya rekursif itu sama kayak for loop gitu, sama kayak looping. Cuma bedanya kalian nge-looping pakai fungsi kayak gitu, pakai metode. Nah, konsepnya kalau kalian for loop umumnya kan kalian ngitung dari 1 sampai 10 kayak gini. 1, 2, 3, 4, sampai 10. Iterasi ke 10. Meanwhile, kalau rekursif, nah rekursif method itu, dia kebalikannya for loop, gitu. Makanya di sini dia minta 10. Jadi, dia minta 10, dikurang, sampai akhirnya N-nya sama dengan 0. Begitu N-nya sama dengan 0, prosesnya berhenti. Kayak gitu. Itu batasan loopingnya. Kayak gitu. Next. Ketiga, dia memanggil dirinya sendiri. Nah, memanggil dirinya sendiri. Itu untuk ngeloopingnya gitu. Coba nih misalkan nggak aku panggil ya, ininya nggak aku panggil, dia bakal ngelooping sekali aja, dia nyetaknya sekali doang. Kalau nggak percaya kita buktiin. Nah, cetak sekali doang karena dia nggak ngelooping, dia nggak manggil sih, nggak ngerjain lagi yang ada di dalamnya kayak gitu. Gitu guys. Terus base case. Nah, itu tadi tuh. Base case. Nah, ini maaf, ini aku tadi ada namanya berupa reduction atau decremental. Nah, decremental atau reduction tuh kayak gini, min-min. Terus base case. Nah, let's say kayak gini. Kalian tuh ngelooping ya. Kalian melakukan, ini buat yang cowok nih, buat yang cowok. Let's say kalian tuh
mau ngedeketin cewek, ya kan? Terus kalian mau ngajak dia pacaran. Nah, namanya pacaran kan berarti kalian harus komit barengan ngerjain hal yang sama terus-terusan tuh, ya kan? Gitu. Nah, di situ kalian butuh yang namanya kepastian gitu. Buat ceweknya tuh dia bakal minta kepastian. Nah, best case itu adalah kepastian, batasan apa namanya, kalian tuh maunya kayak gimana, ini hubungan mau dibawa kemana gitu. Nih, misalkan nggak ada kepastiannya nih, misal kita langsung panggil aja, tanpa ada yang namanya dekremental kayak gini. Kita langsung panggil, jebol pasti, tuh kan. Jadi, di sini kasusnya, anggap aja ini si cowok, ini si cewek, gitu kan. Metode yang atas nih cewek, metode yang bawah cowok. Nah, dia ngajak apa namanya, ngajak bareng mulu nih, ya kan, ngajak bareng, tapi nggak dikasih apa namanya komitmen, jadi nggak jelas gitu, nggak dikasih kepastian. Ini gimana gitu kan? Jadi ini dia nanya sampai akhirnya komputernya nggak kuat ngangkat gitu kan, sampai akhirnya muak gitu kan, apa sih, bosen gitulah. Nah, kayak gitu, sama di program juga butuh yang namanya kepastian, atau di sini kita sebut sebagai base case. Nih, base case-nya tuh yang ini. If n lebih dari 0, itu base case atau kepastiannya. Kedua, ada ini, yang tadi, batasan looping atau update. Jadi di sini ada update buat ngabarin gitu. Buat ngasih tahu kayak gitu. Gitu sih. Jadi intinya kayak gitu, ada yang namanya base case atau kepastian. Yang kedua, harus ngabarin. Ini kan, jadi ngabarinnya tuh kayak gimana? Ngabarinnya kayak gini. Kalau ini kalian print. Nah, ngabarinnya kayak gini. Dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi buat ngasih kabar kalau N-nya ini sekarang ada berapa, kayak gitu. Jadi nggak dilakuin aja terus sampai akhirnya kesel, kayak gitu. Itu aja sih untuk apa namanya, konsepnya kayak gitu. Simple kan, maksudnya nggak rumit-rumit amat, kayak gitu guys. Gitu. Udah kayak gitu. Apa? Curhat. Emang gitu cuy, biar paham. Iya sih, benar. Emang yang kadang harus ada yang dianalogiin dulu ya, biar materinya tuh nyampe. Gitu. Benar. Guys. Dari teman-teman barangkali ada yang mau nanya gitu. Karena kan ini kan itu ya, terakhir kan, responsi terakhir. Terus nanti juga di akhir bakal ada game. Nanti teman-teman bisa join, nanti ada hadiahnya gitu. Jangan dulu live makanya. Ini apa nih? Nah, kalau nah ini ada yang nanya nih. Salah kodenya di mana, Boy? Nah, salah kodenya tuh di sini kan. Jadi namanya kan rekursif ya. Nah, ini kamu tuh pakainya for loop gitu. Nah, kalau mau lihat kayak gimana sih maksudnya? Harusnya kayak gimana? Nah, harusnya kayak gini. Bentar. Aku cari dulu. Ini aku tadi ngoding di mana ya? Lupa. Aduh, ada. Nah, kayak gini. Itu TP nomor 3 ya. Oke. Ya, itu emang belum rekursif karena tadi dia masih satu metode itu kamu. Dan dia belum mengembalikan nilai itu sendiri, belum mengembalikan nama fungsinya. Nama fungsi kamu tuh Fibonacci gitu. Nah, ya, contoh kayak gini ya. Dia nama fungsinya Fibonacci. Nah, di sini
ini TP yang tadi kamu ngomongin nih. Dia butuh jumlah deret. Maksudnya jumlah deret apaan? Nah, jadi tadi itu aku nanya ke ini kan, nanya ke 02, kata 02, dia minta inputannya cukup jumlah deretnya. Oke. Kalau misalkan kalian masukin aslinya tuh harusnya kayak gini. Kalian tuh bebas berkreasi gitu. Jadi pertama kalian masukin dulu maaf salah. Jadi pertama kalian masukin dulu ininya nilai pertama dan keduanya. Buat yang belum tahu apaan itu bilangan Fibonacci, ya kan, makhluk apa itu kan. Nah, Fibonacci itu kayak gini. Dia bilangan deret unit di mana dia akan menambahkan bilangan sebelumnya. Contoh kayak gini. Satu ini kan bilangan yang pertama nih yang kita kita tampilin lah kayak gitu. Kita input. 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. 3 tambah 5 sama dengan 8. Sampai akhirnya 21 tambah 34 sama dengan 55. Itu Fibonacci, kayak gitu. Jadi dia nambahin bilangan sebelumnya, terus taruh hasilnya di sebelahnya. Kayak gitu. Simple kan logiknya? Ya simple. Ngodingnya susah kan? Nah, diminta untuk bikin inputnya doang, nih kayak gini, masukkan bilangan. Nah, nilainya 1, nilai 2-nya 1, sampai sini logiknya udah dapet nih, bagus. Berarti mikir, kalau sampai pusing berarti mikir, bagus. Nah, kita ke Fibonacci-nya. Nah, ini rekursif metodnya di sini. Jadi, konsepnya gini, kalau misalkan N-nya 1, nih, kalau di sini kita masuk, ini kan, jadi kalau yang di sebelah itu, logiknya kayak gini. Masukkan pertamanya 1, ininya 1, misalkan ininya 1, dia return 1, kayak gitu. Cuma ini karena kita startnya dari 1 ya. Coba misalkan ininya aku hapus. Nah, kayak gini. Tungguin. 01, 1. Nah, 0 kan. Nah, kita bikin dulu yang normal. Kalau mau gampang kayak gitu, kita bikin dulu yang normal. Normal itu gimana? Dia minta 3 inputan, A, B, dan N. Gitu. N-nya buat apa? N-nya buat jumlah deret. Nah, jadi kita dapat tuh. Misalkan kita inputannya 1, ya, jumlah deret 1, berarti kan cuma start dari 0. Ya udah, 0, return 0, apa yang mau ditambahin ya kan? 0 orang cuma 1, 0 doang. Terus kalau misalkan 2, ya kan? Berarti kan 0 terus ada 1, 2. Nah, berarti kan 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, kita tulis di sini 1 gitu. Karena cuma 2, ya udah, kita nggak perlu pakai rumus dengan ngapain nih kan, pusing ngabisin memori. Nah, yang kedua baru kita pakai rumus di sini. Kalau masih bingung nih, ini rumus maksudnya apaan ya kan? Rumusnya tuh maksudnya kayak gini. Ini aku jalanin lagi, yang normal yang kayak tadi. 1, 1, 20. Begini. 1, 1, 1, 5 ya. Nah, biar gampang. Nah, logiknya yang tadi aku bilang, dia nambahin angka sebelumnya. Nah, berarti kayak gini. Ini angka 2 dapat dari mana? Nah, karena batasnya dia 2, ya kan? Kalau lebih dari 2, nah, kalau lebih dari 2, kita ambil N. Nah, N-nya itu sekarang misalkan kita masukin 5, ya kan? Dia cek dulu dari 5 di sini. Dia cetak 3. 3 itu dapat dari mana? N-1. 3 ditambah sama N-2. N-2 itu mana? Ini. Karena sekarang kita anggap aja posisi di 5. 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, sip. Sekarang
dia manggil lagi kan sini. Oke, mundur lagi, set, naik lagi sekarang sini. Dia cek. Sekarang M-nya sama dengan 3, ya kan sini. N-nya 4, maaf. Kenapa 4? Karena ini jumlah deretnya 5. Jadi sekarang 4. Nah, di 4 ini kita turunin. Di sini berapa? 1. Sini berapa? 2. Nah, 3 3 dapat dari mana? 2 tambah 1 sama dengan 3. Gitu. Makanya di sini ada kayak gini. Kayak gitu. Jadi yang tadi logiknya udah benar. Cuma tinggal dibikin rekursif aja. Itu tuh udah mantep itu. Udah canggih. Udah pro itu. Sampai bisa bikin for loop. Nah, kayak gini konsepnya. Udah semudah ini cuy. Oh iya, kalau kalian mau dipendekin lagi, ini kurung awalnya hapus aja, soalnya dia nggak guna. Gini. Nah kan, cantik tuh. Satu garis ya kan. Imut gitu kan. Ciut. Udah, kayak gitu. Oh, tanya lagi nggak? Oke guys. Berginjang. Sok. Ada lagi kah contoh rekursif? Ada sih. Banyak cuy contoh rekursif tuh. Semua yang bisa di for loopin berarti bisa di rekursifin. Kayak gitu. Logiknya gitu. Oh iya. Aku bahas TP yang teori juga ya. Just in case kalian pusing ya kan. Apa ini TP apaan ya kan. Nah, karena ini teori ya kan, jadi unik jawabannya. Mungkin kalian beda-beda. Nah, kalau menurut aku sendiri kayak gini, metode rekursif itu adalah metode yang looping secara backward gitu, looping secara mundur, dan memanggil metodenya itu sendiri kayak gitu, memanggil nama metode itu sendiri. Itu namanya rekursif gitu. Kapan sebaiknya digunakan pendekatan rekursif? Nah, contoh kayak tadi, si siapa nih, Chandra itu pakai for loop. For loop itu ya gampang, maksudnya pendek ininya, pendek apa namanya, codingannya. Cuma kalau kalian baca itu ribet banget, sumpah kesel bacanya juga tuh. Misalkan aku buka yang punya aku yang pakai for loop nih kayak gini, ini lihat ribet kan. Yang pertama kalian harus setel dulu variabel sum, terus kalian tambahin nilai pertama dan nilai kedua, nilai pertamanya disamain sama nilai kedua, terus ditukar ke gelas ketiga ke sum tadi, baru kita return jumlahnya apa hasilnya. Itu logiknya harus main tuh. Kalau kalian apa namanya otaknya nggak nyampe situ, kasihan, berat. Nah jadi apa namanya rekursif ini adalah pendekatan untuk melooping kasus yang rumit kayak gitu. Contohnya kayak tadi apa Fibonacci itu rumit, makanya kita looping pakai rekursif kayak gitu. Ini kalau nggak ada komennya nih, sumpah ini codingannya cuma segini nih, tuh cuma 3 baris. Bayangin 3 baris, kalian ngecetak for berapa baris, ya kan? Kayak gitu. Itu konsepnya kayak gitu. For loop tuh gitu. Sama versus si ini. Itu pertama. Kedua soalnya mana? Nih kalimat Anda sendiri, keuntungan dan kerugian. Nah, keuntungan sama kerugian for loop itu kalian bisa ukur di, bentar, aku lupa, di sini bisa nggak ya ngecek bitrate-nya bentar.
Nggak bisa deh, di sini nggak bisa ngecek di thread-nya. Kalian ngeceknya harus pakai Python sih. Kalau mau apa namanya ngecek namanya si kayak gini, Fibonacci. Itu ngeceknya harus pakai Python. Kalau mau biar mantap gitu. Nah, jadi keuntungannya kalau pakai Fibonacci, kalau pakai apa namanya rekursif, ya tadi pertama codingan yang tadi kelihatannya ribet jadi gampang gitu. Kedua, kalian bisa misahin antara pekerjaan sama pemanggilan kayak gitu loh. Ini kayak gini nih, ini pekerjaan ringan nih. Kalian cuma manggil-manggil aja di sini kan, cuma ya minta inputan, terus manggil apa namanya, manggil function gitu doang. Jadi nggak usah pusing lah di main. Kan biasanya kalian satuin di main semua, aduh ribet ya kan, nyari di mana kalau salah. Kalau misalkan rekursif itu karena dipisah kayak gini. Jadi misalkan di sini salah nih, nah di sini dua nih. Bukan yang ini boy. Terminate. Maaf, akuran. 5. Nah kan 7. Ini salah di mana ya kan? Misalkan kayak gitu kan. 1. Nah ini 2. Kok 2 ya kan, salah di mana ya kan? Kalian bisa langsung ngecek di sini gitu. Jadi langsung memudahkan debug gitu loh. Debug tuh pencarian problem. Gitu. Itu pertama. Kedua, memudahkan codingan. Jadi lebih simple, lebih pendek. Jadi kalian nggak makan yang namanya waktu gitu, waktu ngoding. Nah, bad side-nya ya kan tadi pros-nya, sekarang cons-nya. Nah, cons-nya adalah memorinya lebih berat. Itu aja, memorinya lebih berat. Kalau laptop kalian bagus, ya nggak kerasa. Laptop kalian kentang, baru kerasa compilingnya. Gitu. Itu aja sih. Ada lagi nggak? Contohnya itu misalkan tadi rekursif. Iya sih, kayak gitu. Sisanya kalian bisa nyari sendiri. Misalkan kayak gini nih, apa yang cakram-cakram tuh yang di jurnal, ya kan? Cakram-cakram kayak gini, ini kan juga rekursif nih. Kalau pakai for loop, kebayang kalian nyarinya banyak banget, ribet boy, sulit. Tuh, guys, dual core 5. Iya. Nah, kalau mau ngoding ya kan, mau ngoding yang kayak gini, yang berat-berat, ya disaranin pakai Ubuntu ya, pakai Linux, jangan pakai Windows gitu. Udah sih gitu aja. Mantap kan? Iyalah, 5. Kalau mau nanya aja, boy. Nggak usah malu. Tanya ke KCAU juga boleh tuh. KCAU udah nungguin. Guys, kalau mau nanya apa aja. Tuh. Bahas jurnal 01 apaan, Bambang? Nunggu door prize-nya. Pro player dilarang ikut ya. Ini Rahmat Suki. Pro player dan dilarang ikut. Aku bingung ya. Jurnal nomor 1 apaan sih? FPB KPK. Oh, FPB KPK. Nah, biasanya yang bingung sih anak-anak yang SMK. Kalau SMA harusnya nggak bingung. Kalau bingung kebangetan. Ngulang berarti SMK-nya. SMA-nya.
Lu cari dulu pen. Nah, ini di kelas gambar ya. Tunggu, bentar. Lu bikin dulu gambar nih. Bentar. Gimana sih ini? Pen. New welcome screen. Oke. Kenapa begini? Plus action. Nah, sip. Nah, mantap. Oke. Ya, oke. Kayak gini. Jurnal 1. Oke, jurnal 1. FPB KPK. Nah, FPB KPK. Oke. FPB itu faktor persekutuan terbesar. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil gitu. Apa sih? Ya gitulah namanya. Intinya kayak gitu. Terus 140, 250. Kenapa bisa dapat 10? Nah, oke. Kayak gini konsepnya. Ingat ya, 140 sama 250. So, kalau di SMA, mungkin kalian pernah dengar yang namanya apa ya? Pohon itu, pohon faktor. Contoh 140 sama 200 205. Ih, jelek banget. 250. Begitu. Nah, faktor itu adalah apa yang bisa bikin 140 ini, gitu loh. Bilangan prima apa aja yang bisa bikin 140. Ingat, bilangan prima, boy. Misalkan 2, ya kan? 2 kan berarti ini 2 kali 70, ya kan? Terus berapa ya? Misalkan 7, ya kan? 7 berarti 7 kali 20, kayak gitu. Konsepnya kayak gitu. 5, ya kan? 5 kali sekian, ya kan? Panjang banget soalnya. Males ngitungin. Nah, ini 250. Nah, 250 itu kan juga ya berapa ya namanya? 125, ya kan? 125 bagi 2, ya kan? 125 bagi 2. 125 kali 2. Itu kan faktornya tuh kayak gitu. Oke, langsung aja lah daripada banyak bacot, ya kan? Ini kita bagi kayak gini. Untuk nyari FPB KPK di matematika kayak gini. Kita bagi 2 gini. 140 pertama harus kita bagi sama yang terkecil dulu. Kita bagi 2. 140 bagi 2, 70. Gitu. Oke, lanjut lagi. Kita bagi lagi. Karena belum 0, masih bisa dibagi. Pokoknya sampai nggak bisa dibagi. Sampai roti terkecil. Nah, 70 tuh berapa? Ya kan? Oh, aku ngitung dulu, boy. Kalem. 70 tuh bagi 15 bisa nggak ya? Nggak bisa. Berarti 70 bagi 2. Nah, 70 bagi 2. Kenapa bagi 2? Karena bisa dibagi 2. Sama dengan 35. Ya kan? Nah, next. 35 bagi 2. Bagi 2. 35 bagi 2 nggak bisa, ya kan? Bagi 3 nggak bisa. Berarti langsung naik ke bilangan prima selanjutnya. Ada 2, ada 3, berarti ada 5. Nah, kita naik ke 5. 5 sama 7. Oke, udah nggak bisa dibagi lagi kan? Udah bilangan prima. Nah, sip. Ini adalah faktor kita. Nah, 2, 2, 5, 7. Itu kan. Oke, sampai sini dulu. Next. Lanjut yang sebelahnya, karena belum nih sebelahnya nih. 2, 1, 2, 5. Ya kan, 125 bagi. Nah, 125 ini berapa? 5 kali 25. Kan? Oke, bagi lagi, boy. Bagi lagi sama 5, 5.
Nah, kita dapat faktornya 2, 5, 5, 5. Gitu kan. Kita punya faktornya ini semua. Itu. Oke, kita udah punya faktornya. Sekarang gimana kita nentuin yang namanya FPB-nya? Nah, caranya kayak gini. Ini misalkan kita punya faktor, ini aja. Kita bikin misalkan berapa ya, segini aja. Nah, sip. Ini faktor 140, and then faktor 200, berapa tadi? 250. Nah, kita cek dulu. Faktor dari 140 itu apa? 2, 2, 5, 7. Nah, kita tulis di sini. 2, 2, 5, 7. Faktor 250 itu 2, 5, 5, 5. Nah, maksudnya kayak gimana cara bacanya? Jadi, 140 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 5 kali 7. Kayak gitu. 250 sama dengan 2 kali 5 kali 5 kali 5. Kayak gitu kan. Nah, ada not buat ngambil FPB. Nah, FPB itu berarti kita ngambil nama persekutuan ya kan. Persekutuan berarti kan pasangan ya kan. Jadi harus kembar gitu boy. Jadi di 140 ada yang apa komponennya ada di 250 enggak? Ada kan? Maksudnya gini. Di 140 ada angka 2 sama 5. 250 juga ada 2 sama 5 kan? Gitu. Tapi harus kita kecilin lagi. Kecilinnya kayak gimana? Nah, kalau kita nyari FPB, itu berarti cari pangkat terkecil. Jangan kalian terpaku sama namanya gitu. Jangan terkecoh sama namanya. Namanya emang faktor persekutuan terbesar. Tapi untuk nyari itu kalian harus nyari faktor persekutuan, harus nyari pangkat terkecilnya. Kayak gitu, boy. Nah, jadi sini 2 kita cari di sini. Ini kan 2 kali 2, berarti di sini kita ada 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2, ini nyala nggak sih ininya? Kali 5 kali 7, kayak gitu. Terus kita juga punya 2 kali 5 pangkat 3. Nah, kayak gitu. Tadi aku bilang terkecil, bukan terbesar. Oke? Jadi di antara 2 ini, yang terkecil kan yang bawah. Iya nggak sih? Karena ini 2 pangkat 1 nih. Jadi kita ambil 2. Kayak gitu. Next, ini ada pasangannya nih. 5 sama 5, 7 nggak ada. Ya kan? 7 sendirian nih. Jomblo. Perusahaannya, jomblo. Nah, jadi cari yang terkecil gitu. Dari 5 pangkat 3 sama 5 pangkat 1. Itu kan terkecil 5 pangkat 1 ya kan. Jadi 2 kali 5, makanya sini kita dapat 10. Kayak gitu. Ya, itu dari segi matematika. Ribet? Ya, emang ribet. Matematika tuh susah, Joy. Kalau nggak ngerti kodenya sama kayak cewek, susah dimengerti. Nah, sekarang kita ke sini aja. Nah, untuk ngembaliin itu semua, ya kan, untuk nge-translate itu semua ke codingan, nah, jauh lebih easy, jauh lebih simple. Loh, kalau lebih simple, iya, kita nggak perlu nyari yang namanya faktor. Udah, nggak usah, ya kan, nggak usah pakai faktor. Jadi, kita main logika aja di sini. Misalkan, nomor ini nih, yang pertama itu 140, yang kedua juga 140 nih, kayak gini. Gitu kan, sama dengan nih, nomor 2 sama nomor 1 sama-sama 140. Ya udah,
langsung aja kita iniin apa kita urusin. Karena kalau 140 sama 140 kan berarti sama ininya, apa namanya, faktornya, ya kan? Nah, kalau udah sama ya udah langsung kembaliin faktor yang tadi itu, apa nomornya, bebas. Pokoknya kalau sama dan kalau dua-duanya ini apa, kalau dua-duanya di apa namanya, di sambungin gitu. Kalau dua-duanya di modulus hasilnya sama dengan 0, ya udah langsung return aja, nggak perlu pusing gitu kan. Karena kalau udah faktornya sama ya udah kelar, nggak perlu dihitung gitu. Nah, kedua, kalau kasusnya kayak tadi, nah yang kayak gini, kalau nah kayak gitu. Nah, kalau kasusnya kayak gini, yang pertama lebih kecil daripada yang kedua, ya udah tuker lah boy. 200 apa yang 250 di sini, yang 61 di sini. Udah kelar hidup kan. Santuy, kalem. Nah, sekarang kalau kondisinya berbalik, ya kan? Enggak selain di atas gitu. Pokoknya enggak sama kayak di atas lah gitu. Kalau enggak sama di atas, itu langsung aja 62 sama dengan yang tadi 250, ya modulus sama ini. Udah kayak gitu konsepnya. Udah kalau bingung, udah ini ikutin aja. Ini juga aku nyarinya 2 hari kok. Logiknya ribet boy. Logiknya ribet. Gitu. Itu aja sih konsepnya, easy kan. Gitu. Apaan sih mulai kan? Iya itu tadi ada gangguan Bang Keman. Udah nih, gak ada yang mau tanya lagi nih. Masa kamu nanya, emang gak ada akhlak emang. Iseng banget orangnya. Iya, sok kalau mau nanya lagi boleh. Sok nanya. Gak ada lagi nih yang mau nanya. Bangke. Iya, kalau mau nanya sok. Bebas, santuy ya lah. Arif ngapain Arif? mulai aktif ya Arif. Jir, jangan spain dong. Nah, Kuis nih. Kok cepet amat kuis ya?
Apa kuis? Nah, kuis. Kuis Door- apaan? Door prize. Gimana sih Bang? Oh, door prize. Gimana nih Kak Caul? Masih ada nggak yang mau ditambahin? Kalau dari aku pribadi sih udah cukup. Dari Ulum gimana, Lum? Cukup, cukup, cukup. Langsung Iya. aja deh kalau mau itu. Game, Sok tuh, games tuh. Pada nungguin door prize kan? Nah, sok door prize. Game nih, game. Gimana nih? Mungkin Kak Caul bisa bantu aku dong. Kalau mau apa namanya? Kalau mau ngegame, gini kan, siapin dulu HP-nya. Kenapa pakai Iya, HP? ya, siapin. Kenapa pakai HP? Ya biar bisa ini, biar bisa searching ya. Dulu dong. Siapa aja nih yang mau Iya, ikut? kalau HP, laptopnya buat searching. Siapin ya handphone Jangan dulu atau di ready. Jangan dulu di ready, boy. Kemarin nih kok nggak ada yang jawab. Ya, langsung pada ikutan. Cuma satu orang di nih. kelas langsung pada ramai pasti. Ayo. Biar dimulai nih. Jadi, Game apa, Kak? ini kan PUBG. bukan PUBG anjir. Kira mau perang. Jadi ini kan respons yang Jelasin terakhir. siapa namanya? Jadi Jelasin kemarin dong. banyak yang request tuh buat fun game. Nah, ini kita buat fun game-nya. Tapi fun game-nya ini berbeda karena ada hadiahnya. Tenang, hadiahnya bakalan wah. Dapat nomor HP Kak Ulum sama Kak Caul. kok Mulai gitu kan. sih? Gimana tuh? Buaya. Buaya ini muridnya Andres ya semua. Keluar buayanya semua dong. Jir, krokodil semua. Dapet sih kalau kalian daftar Seva kemarin dapet harusnya. Kan Oh, kalian Nggak usah promo, diwawancara. nggak usah promo. Yang wawancarai Kak Ulum tuh. Iya kan? Yang hoki dapat tahu. Iya, yang hoki dapat Kak Ulum. Mulai nih. Stabil. Ayo, Jadi mulai aja nggak apa-apa. kita mulai ya. Udah pada ready semua kan? Di share screen Kak, siapa yang udah join? Udah berapa? Oke, kita mulai ya. Kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan. Nah, itu pin ya. Sabar, boy. Belum mulai. Tar dulu, sabar. Panitia boleh ikut, Kak? Boleh kan? Boleh kan? Oh, menang gitu. Ayo. Yang menang dapat door prize nih. 3 orang aja ya, nggak bisa banyak-banyak. Alhamdulillah dapat smartwatch. Udah kibah. Pacarnya Kak Caul, siapa nih pacarnya Kak Caul? Gitu sih. Parah. Parah banget Mas. Anak buahnya Pak Indra, siapa itu anak buahnya Pak Indra? Wih, parah. Bilangin Parah, Pak Indra ini, parah ini. Ada apa dengan Pak Indra? Aduh. Malah lagi. Ayo. Malah Masih lagi 20 lagi di record Bang Isu. YouTuber, Bang. Oke. YouTuber, Bang. Ini namanya nggak ada yang jelas ya. Kocak aja. Yuk. Kodenya 9691801. 5 menit lagi ditutup ya. Thanks banget buat Baru 30 ya? buat malam ini gue senyum-senyum ya. Bisa aja lau. Jangan lupa Masih pakai nomor jomblo. rekening. Iya, apaan tuh?
Sama-sama. 3-2 nih, masih 3-2. 3-2 dari Mbak 3 nih. Calon Kak Caul ini siapa? Calon Kak Caul. Astaga. Banyak ya. Fans Caul banyak nih, fans Caul. Mantap, Ul. Mantap, Ul. Kasih paham, Ul. Parah. Kasih paham. Ntar yang menang dapat nomor WA-nya Kak Caul. Followers membludak nih. Enggak lah. Nggak Dapat lah. IG Kak Caul ntar yang menang. Iya, udah langsung ketemu sih itu mah. 35 nih. Gimana, masih ada 8 orang lagi yang belum join deh. Bagi WA Kak Caul. Ya Allah. Aduh, gini ya. Yuk, 36. Udah bisa dimulai nih. Kak Caul nikah yuk. Astaga. Kalian nih Ini apaan lagi? Parah banget sumpah. Astagfirullah. Udah bisa ya, udah 40 ya. Oke, 41. Kita mulai ya. Gimana nih Kak Caul, mulai nggak? Ayo mulai. Yuk, pertanyaan pertama nih. Aduh, gini Apa kok pertanyaannya? Apa topik pembahasan pada tanggal ini? Itu beda tulisan doang ya? Yuk, ini. Your ship. Kalau nggak merhatiin pasti nggak tahu gitu. Wah, parah nih, ada yang salah nih. Yang salah nggak merhatiin berarti. Apa itu? Ready your ship. Jadi yang benar Bangke. jawabannya rekursif ya, pakai F. Bukan pakai Iya. P, rekursif. Emang sip kambing. Ini kalau udah yang nomor 1 fix panitia ini mah. Ayo, meong siapa nih meong nih? Tuh kan? Pasti fix panitia. Panitia nggak dapat hadiah ya? Tolong. Pertanyaan 2 nih. Ini jawabannya multi select. Nih, yang nyimak tadi pasti tahu. Panitia salah-salahin guys. Nggak aci. Wah, parah. Cuma 25 yang tahu. Ih, parah sih. Wih, Pro player semua. yang benar nih pasti nyimak nih yang 19 orang nih. Sisanya nggak tahu deh mikirin apa. Mikirin kamu, iya kamu. Wah, bergeser nih. Sekarang udah SCF sama Budak Ima. Pacarnya Kak Caul nomor 5 nih. Semangat dia demi Kak Caul. Parah. Oke, next ke soal nomor 3. Anjay. Ayo. Yang tadi baca PPT pasti tahu deh. Salah ketik dong ya. BG. Ya nggak apa-apa lah. Wow, ternyata banyak yang salah ya, nggak ada kotak. Itu ada kotak loh. Halo. mereka ngelihat warna, Ngelihat warna dia. Nggak ada kotak. Aduh. Aku tahu Kakak kelas dan berikutnya itu udah tahu. Fokus. masih bertahan di SCF sama kayaknya pacar Kak Caul Lengser nih. Iya. Aji ditolak sama Kak Caul. Next, pertanyaan keempat. Nih, apa kode mata kuliah nih untuk IMA? Ayo lo, parah sih kalau nggak tahu. Udah beda, woi. Buat ya udahlah, nggak apa-apa lah, gue nggak salah aja. Ayo lo.
ya kan. Udah ngasal aja kan. Wah, banyak yang benar ternyata. Dek, yang benar pasti rajin-rajin buka LMS nih. Enggak, itu dia sambil alt tab. Oke. Wah, geser jawabannya, bergeser. Top scorer sekarang. Mantap. Next ya, pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan kelima. Lanjut. Pasangan responsif paling serasi. Anjay, apa nih? Farenzi dong namanya. Salah Bang Syul. Ayo, Ini mah udah jelas ini jawabannya nih. Tahu ini. Auto ini. Auto Oh, ini mah. jelas. Ya jelas. Auto bener ini. Semua bisa. Sip. Wih, masih tim Mendoza nih. Siapa nih tim Mendoza nih? Gak nama asli nih. Itu si Ahdan jangan. Jumlah responsi udah terlaksana berapa kali nih? Aduh, mana aing tahu. Baru tadi disonding loh. Iya gitu. Oh iya kan, baru tadi disonding. Ya nggak apa-apa. Kalau salah parah sih. Kalau Sarah parah sih. Nggak pernah ikut responsi, tapi ada di sini loh. Padahal di sini ada loh, 12 loh. Udah ada clue-nya loh di sini loh. Aduh. Siapa nih agak pernah ikut responsi? Tapi dia jawab, berarti pernah ini sekali. Wah. Parah sih. Jadi kita tuh masih responsi ke-12 ya. Dan mungkin ini terakhir sih untuk materi. Next ke pertanyaan nomor 7. Oh, belum. Top skornya dulu. Wah, tergeser. Budak Iman naik paling atas nih. Yes. Siapakah Pro Budak player Iman? Pro player nih. Next pertanyaan ke-7 ya. Siapa yang menjadi nih? responsi? Wah, parah sih kalau nggak tahu siapa PJ-nya. Anjir, PJ-nya banyak Bang Syul. PJ-nya yang penanggung jawabnya. Kemarin kan waktu Onion udah dikasih tahu. Oh, itunya. Oke. Jadi PJ kelasnya. Wah. Yang ngomong tuh PJ-nya. Ada yang milih gua dong. Ada aja. Ternyata banyak yang milih Andre ya. Banyak. Siapakah top skornya? Wah, Budak Iman lengser. Lanjut ke SCF. Siapa nih SCF ini? Pertanyaan ke-8. Yolando, Bambang bukan Yolanda. Nama-nama dosen IMA. Ayo. Parah sih kalau nggak tahu sih. Parah lagi. Patri. Aduh. Berbahaya. Wah, siapa nih milih Pak Tri nih? Astaga. Kau banyak. Sengaja itu. Ada yang milih Pak Rahmadi lagi untuk jadi dosen IMA. Waduh. Mungkin di kelasnya pernah masuk Pak Rahmadi ya? Mantap. Siapa top skornya? Wih, SCF masih bertahan nih. Wah, anak Pak Indra muncul nih Pak Indra. Mantap. Ayo, masih ada 2 pertanyaan lagi nih. Pertanyaan ke-9 ya. Nama pemateri responsi ini. Ayo lo. Parah sih kalau nggak tahu. Oh, enggak. Hati-hati salah sebut. Nggak ada gue. Aku cuma backup. Yang benar itu Thaifatul Ulum sama Kak Cahaya Aulia ya. Cahayanya salah, Bang. Cahaya. Gak apa-apa. Salah nama itu. Nggak apa-apa. Ini siapa nih? Yang milih Siti Nurhaji nih. Waduh. Siapa Nurhaji siapa?
Wah, geser. Tim Wih. 6 dosen. Wih, Tetap jago. aja sih ini. Terakhir ya. Terakhir banget nih. Kak Atul udah manggil nih. Wih, Ayo. selek. Wih, harus beri 2 ya? Wah, nggak tahu sih, parah sih. Lah, kok ada yang pilih FIT? Wih, halo. Kok ada yang pilih FIT? Siapa nih yang pilih FIT nih? Sorry Lur, itu siapa? Ini juga ada yang pilih Himadif. Itu tuh udah Himadira, guys. Bukan Himadif lagi. Mau lihat klasemennya nggak? Atau mau ditunjukin nggak siapa yang menang nih? Tunjukin dong. Pemenangnya tunjukin kan? Yang menang adalah... Wih, Audi. Wow. Keren. Nah, ini kan udah ada pemenangnya. Jadi ntar yang pemenang ini, kalian PC aku ya, ada hadiah. Ya, nggak banyak sih. Penting ada hadiahnya gitu lah. Oke, aku mau nanya nih, siapa nih yang tim 6 dosan? Jujur nih, siapa yang tim 6 dosan? Siapa nih tim 6 dosan nih? Kalau nggak ada yang ngaku, hangus hadiahnya. Kalau Siap nggak nomor rekening. kalau nggak berani, chat kasih itunya langsung aja Yolando di WA. Nggak boleh. Aku ada mau nanya sesuatu sama dia kalau harus ngaku nih, harus ngaku nih. Hah. Siapa nih yang Biar jadi gak ketahuan boy. tim 6 dosan nih siapa nih? Regina tuh katanya. On mic dong, Regina. Halo Regina. Ini serius Regina nih? Iya, Kak. Ya, Wah, Regina. Gimana nih perasaannya udah jadi juara 1 nih? alhamdulillah, Kak. Rasanya mantap ya. Mantap. Ada mau sampaikan nggak sesuatu sepatah dua kata? Makasih buat kakak-kakak Ceva udah ngadain responsi. Sama kakak-kakak itu juga sih. Sama Kakak Kak Himadira. Ya. Oke, thank you. Selanjutnya itu pemenang kedua itu SCF. Siapa nih SCF nih? Penasaran aku nih SCF siapa? Nggak ada nih yang ngaku SCF nih. Si F kayaknya live dari dia. Tadi ada Wah, siswa gitu. sayang banget juara 2 Kak. Hilang loh. Langsung ke 4 nih. 3 ini. Juara ketiga Audi. Audi siapa nih Audi nih? Audi ada sini. Aku, Kak. Lah, cewek lagi. Bener kan? Kok gak ada cowok yang menang? Wah, parah sih. Ceweknya jago-jago. Sayang banget Cowok- nih. Yang Cowoknya nggak cowoknya konsen sih. cowoknya nggak ada yang mendapat kontak Kak Caul ya. Cowoknya nggak konsen semua. Fokus makanya guys. Ini gimana nih? Ntar kalau si Sif nggak ada kontak aku geser ke peringkat 4 ya hadiahnya ya. Kita naikin 1. Oke. Terakhir sebelum dibubarkan. Disiapin dulu dong. Oke. Biar di spam. Mantap. Gak apa-apa. Ul, tutup Ul. Siapa tahu. Atau ada yang mau nambahin nggak lagi? Dari Bang Fikri mungkin? Iya Bang Fikri mau nambahin nggak? Deh, aku nggak ada sih yang mau nambahin. Pokoknya
Ini responsi terakhir yang untuk adik-adik ini persiapkan asesmen ini kalian, asesmen terakhir kalian. Biasanya asesmen terakhir tuh jadi penentu nilai indeks kalian nanti. Kayak gitu. Pelajari dasar-dasar, kalau masih banyak yang belum ngerti, pelajari dasar-dasar per materi yang kemarin. Baca-baca lagi materinya. Gitu. Mungkin itu aja sih. Selamat juga untuk yang menang tadi. Lanjut. Ini kita masih ada nggak Bang materi responsi tentang persiapan ujian nih? Gimana? Masih ada nggak kita responsinya tentang persiapan assessment nih? Kayaknya mereka udah pada jago deh. Woi, udah pada jago. Nanti kita lihat dulu sih kalau mau nanti kayak gimana sistemnya. Object oriented programming sabar semester depan. Aja itu semester 3 kan. Semester 3 itu. Masih lama, kami aja masih belajar OOP loh. Ya itu Tapi OP tuh object oriented. Di tahunku OOP itu semester 1. Oh, mantap ya berarti. Nggak tahu kita. Oke. Ada lagi nggak yang mau nyampein sesuatu gitu? Atau mau kasih salam sama Bang Andre? Ini mau nyampain dikit. Ya, Sok. Jadi ini kalian itu harus kuat dasarnya karena kalian akan ketemu lagi dengan ini struktur data. Di situ emang bener-bener ini sih algoritmanya udah ribet situ, udah bikin puyeng. Tipsnya itu kalian harus benar-benar pahamin array dan rekursif ini. Soalnya nanti kalian bakal banyak bermain di array dan rekursif. Udah itu aja sih. Nggak sama Kak Caul. Tahu ada masukan gak Caul? Mana nih Kak Caul nih? Caulnya hilang. Hilang dia. Kabur dia kan gara-gara kalian kabur dia. Ya nggak jadi dapat nomor WA-nya dong. Iya. Iya, orangnya hilang. Iya. Mungkin itu aja ya. Kalau dari aku sih apa ya? Kalau dari aku selaku PJ, makasih yang udah ikut responsi selama ini gitu. Persiapkan juga diri kalian untuk assessment terakhir, itu penentu sih biasanya. Terus siapin juga mental untuk masuk pelajaran IMA kayak yang dibilang Secret tadi. Itu biasanya logiknya harus lebih dipres. Kalau seandainya dasarnya kurang, pelajarin lagi dasar-dasarnya itu. Banyak kok tutorialnya di YouTube. Ntar kalau kalian udah bisa, kalian bisa ke semua bahasa kok. Mantap. Jadi IMA tuh dasar dari nggak harus ini sih, kalian nggak harus belajar pakai Java. Pokoknya kalau kalian IMA itu udah kenceng nih, itu udah bagus. Pokoknya kalau IMA-nya udah bagus, kalian semua bisa gitu. Mau nanti kalian dikasih bahasa apapun kayak kasus apapun kayak itu kan pro semua ntar kalian. Gitu. Oke. Gitu. Kalem. Anjay. Jangan nangis dong, nggak ada tisu nih. Sedih banget kata-kata ya. Kan masih ada semester depan. Kalau ntar juga aspeknya Andre tuh. Percayalah, aspeknya Andre. Serius. Iya. Kalau seandainya kuliah offline ya. Ada lagi nggak dari yang lain, Pak? Panitia yang lain gitu? Mungkin kalau untuk terakhir kita on cam semua gimana? Untuk screenshot. Mau foto bareng? Boleh. Gimana menurut kalian? Lagi bareng astaga. Kak Caulnya suruh masuk lagi, Bang. Ntar aku bilangin dulu ya. Hilangin aja di itu di grup sebelah. Lah, udah pada keluar. Enggak, baru Kang dua. keluar dulu.
Biar ada Ayo Bang, lagi. Bang Fikri mungkin bisa koordinator fotonya. Soalnya di aku lemot. Jadi on cam dulu yang bisa on cam. Ayo yang on cam. Ya, Mau ya. masuk dokumentasi nih, mau masuk dokumentasi. Jarang-jarang nih kita kayak gini. Siapa tahu kan Pak Indranya lihat klien gitu. Yuk. Baru berapa nih? Yuk on cam. Guys. Yuk, ditunggu. Akhirnya. Ayo, the last nih. Yuk, yang belum on cam ditunggu. Oh, Kak Caulnya dipanggil emaknya, gengs. Ya. Ya, yang bilang ya siapa? Siapa yang bilang ya itu? Ini on camnya. Siapa yang bilang ya? Ayo, jujur. Wah, nggak ada kok. Ini kok hilang timbul ya? Yang kalian, Andre? Iya. Ya, Itu juga Bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 doang yang on cam. Santai. Mau lagi di. Ayo, screenshot yuk. 1, 2, 3. Lagi. Ya, semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke, aman. Lanjut. Yuk.